Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Yang saya hormati Pak Asad selaku dosen mata kuliah Akhlak dan Etika. Tak lupa juga dengan teman-teman yang saya cintai. Pertama-tama marilah kita haturkan salawat serta salam kepada baginda kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tak lupa juga puji dan syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala, karena dalam kesempatan ini saya dapat memberikan penjelasan mengenai materi-materi yang Pak Asad berikan untuk dijadikan sebagai tugas. Langsung saja ke penjelasan yang pertama. Lanjut ke penjelasan yang pertama. Penjelasan yang pertama adalah akhlak dan utamanya. Adab sopan santun atau akhlak dalam kehidupan bermasyarakat termasuk contoh dari akhlak mulia yang dimiliki seseorang. Dalam Islam dikenal apa yang disebut dengan akhlakul karimah, di mana arti akhlak tersebut adalah akhlak terpuji yang hendaknya dimiliki setiap muslim. Apalagi anjuran untuk berakhlakul karimah sudah dijelaskan di sejumlah ayat Al-Quran dan hadis. Namun apakah kalian sudah tahu arti dari akhlak dalam Islam? Nah, sebelum membahas mengenai arti akhlak dalam Islam, lihat dulu penjelasan arti akhlak di Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KKBI. Merujuk pada KKBI, arti akhlak adalah budi pekerti, kelakuan. Sementara itu secara bahasa arti akhlak berasal dari bahasa Arab, yakni huluk, yang artinya dari kata tersebut adalah tentang perangai, tingkah laku ataupun tabiat. Jika disimpulkan pengertian akhlak di atas, sama-sama menjelaskan tentang tingkah laku seseorang dalam kehidupan sehari-hari, di mana akhlak tersebut melekat dalam diri seseorang yang mendorong mereka bertindak atau berbuat sesuatu tanpa paksaan. Dengan kata lain, arti akhlak tersebut muncul secara alamiah dalam diri sendiri yang dilakukan secara terus-menerus atau berulang kali. Selain itu, agama juga merupakan sumber dari akhlak yang dimiliki seseorang dalam Islam. Arti akhlak dapat dikatakan bisa mendorong munculnya perbuatan atau hubungan antara Allah, sesama manusia, dan alam semesta. Menurut tokoh besar dalam agama Islam yakni Imam Al-Ghazali menjelaskan mengenai pengertian akhlak sendiri, yakni salah satu sifat yang melekat dalam jiwa manusia. Sifat tersebut bisa memicu perbuatan yang mudah dilakukan tanpa mempertimbangkan pemikiran lagi. Dapat dikatakan juga bahwa akhlak yang dimiliki seseorang merupakan sifat atau watak bawaan mereka dari lahir. Nah, itulah pengertian akhlak atau ahli akhlak dalam Islam ya, yang perlu kalian ketahui. Lalu keutamaan akhlak sendiri tersebut yaitu adalah ada beragam keutamaan yang bisa umat muslim peroleh jika menerapkan akhlak yang mulia. Di antaranya adalah keutamaan memiliki akhlak mulia dapat kalian simak sebagai berikut. Yang pertama, menjadi amalan baik di hari kiamat kelak, salah satunya dapat memberatkan timbangan di hari akhir. Yang kedua, semakin dicintai oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang ketiga, ditinggikan derajat dan kedudukan di akhirat. Serta yang keempat, mendapat jaminan rumah di surga. Nah, itulah untuk penjelasan materi yang pertama. Penjelasan materi yang kedua yaitu adab atau etika belajar dalam Islam. Setiap umat muslim harus memiliki akhlak yang terpuji untuk mencerminkan iman dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhlak terpuji juga harus digunakan dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam belajar. Setiap umat muslimin harus memiliki akhlak yang terpuji untuk mencerminkan iman dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhlak terpuji juga harus digunakan dalam kehidupan sehari-hari, termasuk belajar. Mengutip dari buku Aqidah Akhlak oleh Ahmad Qusairi, membaca atau belajar merupakan kewajiban bagi semua muslim.
Selain itu, dalam belajar juga harus mematuhi beberapa adab yang telah ditetapkan. Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah SAW yang berbunyi, "Belajarlah kamu semua dan mengajarlah kamu semua, dan hormatilah guru-gurumu, serta berlaku baiklah terhadap orang yang mengajarkanmu." Hadis riwayat Tabrani. Berdasarkan hadis di atas, dijelaskan bahwa ketika sedang dalam proses belajar, terdapat adab-adab yang harus dipatuhi. Seperti apa adab belajar dalam Islam? Nah, untuk mengetahui jawabannya, simak ulasan penjelasan berikut. Adab belajar dalam Islam berikut adalah adab belajar dalam Islam yang dikutip dari buku Akidah Akhlak Madrasah Ibtidaiyah oleh Fida Abdillah dan Yusak Burhanuddin. Yang pertama adalah meluruskan niat ikhlas belajar dengan menuntut ilmu agar lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kedua, membaca doa sebelum atau memulai belajar agar Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita dalam memahami semua yang dipelajari. Lalu yang ketiga ada menyimak dengan khidmat penjelasan guru dan tidak memotong penjelasan tersebut kecuali diizinkan. Lalu bila ingin keluar kelas, minta izinlah kepada guru yang sedang mengajar. Menjaga ketenangan dan kebersihan lingkungan kelas. Bila pelajaran telah selesai, periksa buku dan alat tulis agar tidak tertinggal atau tertukar dengan orang lain. Hindari menggunakan atau membawa pulang barang milik orang lain tanpa sepengetahuan atau tanpa izin. Perhatikan nasihat dari guru dan amalkanlah nasihat tersebut. Hormati gurumu, menghargai pengorbanan guru, sopan santun kepada guru, patuh kepada perintah guru dan jangan dibantah. Lalu disiplin ketika sedang belajar secara teratur dan terus-menerus, tidak terpengaruh orang lain atau tidak tergoda dengan aktivitas lain yang bersifat negatif, tidak mudah putus asa atau gampang menyerah, membaca doa setelah selesai belajar. Selain adab, umat muslim juga dianjurkan untuk membaca doa agar proses belajarnya berjalan dengan lancar dan mendapatkan manfaat. Nah, begitulah teman-teman untuk penjelasan yang materi kedua. Mari kita lanjut penjelasan ke materi ketiga. Baik teman-teman, kita lanjut ke materi yang ketiga. Materi ketiga adalah etika beragama, berbangsa, dan bernegara dalam Islam. Dalam kondisi apapun, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada semua umat Islam untuk senantiasa berakhlak yang baik, termasuk dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Namun, sebelum menjelaskan tentang etika, atau lebih khususnya kita kenal dengan akhlak lebih dalam bernegara, alangkah baiknya dijelaskan tentang beberapa hak dan kewajiban seseorang warga negara dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hak warga negara dapat diartikan sebagai sesuatu yang dapat dimiliki oleh setiap warga negara dari negaranya yang diatur oleh undang-undang. Sedangkan kewajiban warga negara adalah sesuatu yang harus dilakukan oleh setiap warga negara terhadap negaranya. Adapun hak-hak sebagai warga negara tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945. Di antaranya adalah hak untuk mendapatkan pekerjaan yang layak, hak untuk ikut serta dalam membela negara, hak untuk berpendapat, hak untuk mendapatkan kebebasan beragama, hak dalam pertahanan dan keamanan, hak untuk mendapatkan pengajaran, hak untuk mengembangkan dan memajukan kebudayaan, hak untuk mendapatkan kesejahteraan ekonomi dan sosial, hak bagi fakir miskin dan orang-orang terlantar untuk mendapatkan perhatian dari negara. Sedangkan kewajiban warga negara adalah terhadap negaranya adalah menjunjung tinggi hukum pemerintahan tanpa terkecuali, kewajiban membela negara, dan ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Dengan penjelasan tersebut dapat dikatakan bahwa adanya hubungan timbal balik antara negara
dan warga negaranya. Oleh karena itu, sudah sepatutnya sebagai seorang muslim untuk menjalankan kewajiban-kewajiban kita sebagai warga negara yang baik. Secara garis besar, setidaknya ada 3 etika seorang muslim dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, yaitu menegakkan keadilan dan kebenaran, menegakkan nilai-nilai kemanusiaan, dan mewujudkan kemaslahatan umat. Pertama, menegakkan keadilan dan kebenaran. Dalam kehidupan, kebenaran dan keadilan adalah sesuatu yang paling dicari oleh setiap manusia. Bahkan kehidupan manusia itu sendiri disebut sebagai proses dalam mencari keadilan dan kebenaran. Islam adalah agama yang akan selalu berpihak kepada keadilan dan kebenaran. Bahkan menegakkan keadilan dan kebenaran adalah kewajiban bagi setiap umat muslim, kapan saja dan di mana saja loh. Karena saking pentingnya keadilan dalam kehidupan manusia, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada orang-orang beriman agar selalu menegakkan keadilan dan kebenaran sebagaimana yang tercantum dalam Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 8 yang artinya, "Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan kebenaran, karena Allah menjadi saksi dengan adil, dan janganlah sekali-sekali kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan." Yang kedua, menegakkan nilai-nilai kemanusiaan secara genealogis. Manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari jenis yang sama, dari nenek moyang yang sama, dan dari bahan yang sama, yaitu tanah. Persamaan inilah yang menjadi dasar pentingnya menegakkan nilai-nilai kemanusiaan. Penegakan nilai-nilai kemanusiaan dalam Islam menjadi tujuan diturunkannya syariah, maqasidus syariah, yang mencakup 5 hal, yaitu hak beragama, hifdzud dzin, hak hidup, hifdzun nafs, hak intelektual, hifdzun aql, hak kekayaan, hifdzul mal, dan hak keturunan, hifdzun nasl. Secara sosiologis, ajaran Islam akan mengerucut kepada 5 hal tersebut, karena 5 hal tersebut merupakan sesuatu yang sangat primer dan paling utama dalam kehidupan manusia. Dengan demikian, seorang muslim berkewajiban menegakkan pentingnya nilai-nilai kemanusiaan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Apabila itu semua terwujud, maka cita-cita menjadi negara yang balbautan tabiyatun warabun ghafur akan tercapai. Yang ketiga, mewujudkan kemaslahatan umat. Inti dari syariat Islam adalah terwujudnya kemaslahatan umat. Kemaslahatan ini bisa bersifat material, baik untuk dirinya dan juga orang lain. Kemaslahatan adalah suatu yang bersifat universal, berlaku di mana saja dan kapan, sehingga harus diperjuangkan oleh setiap manusia dalam berbangsa dan bernegara. Kebijakan atau keputusan hukum harus mengacu kepada terwujudnya kemaslahatan umat. Bahkan dalam kaidah fikih dikatakan bahwa kebijakan seseorang pemimpin harus dikaitkan dengan kemaslahatan. Dengan demikian, peran serta seorang muslim dalam politik secara umum dan kebijakan secara khusus adalah ikut serta mendorong terwujudnya kemaslahatan umat. Nah, begitulah teman-teman untuk penjelasan materi yang ketiga. Nah, baik, kita akan lanjut ke penjelasan materi yang keempat. Teman-teman, kita lanjut ke penjelasan yang keempat. Penjelasan yang keempat dan yang terakhir yaitu tentang pengertian musyawarah dan etika berdemokrasi dalam Islam. Bagaimana demokrasi dalam pandangan Islam? Demokrasi memang bukan diktum suatu agama, namun tidak sulit untuk menghubungkannya dengan ajaran Islam. Demokrasi adalah bentuk maju atau sistematika dari cara-cara rakyat untuk bermusyawarah. Jelas di dalam Islam ada prinsip bermusyawarah dalam memutuskan peraturan hal-hal yang bersifat kepentingan umum. Demokrasi digunakan untuk mencapai kemajuan kemaslahatan bersama. Berkaitan dengan sistem pemerintahan dalam bernegara, Islam memperjuangkan kesetaraan. Kaidah-kaidah kepemerintahan dalam Islam menekankan prinsip kesetaraan. Dalam Al-Quran pun surat Al-Hujurat ayat 13 Allah berfirman yang artinya, "Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu
di sisi Allah adalah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang Dia ketahui. Sementara prinsip bermusyawarah terdapat dalam surah Asy-Syura ayat 38 yang artinya dan bagi orang-orang yang menerima atau mematuhi suruhan Tuhannya dan mendirikan sholat, sedang urusan mereka diputuskan dengan musyawarat antara mereka dan mereka menafkahkan sebagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka. Nah, dari dua ayat tersebut dapat dijelaskan bahwa kaidah demokrasi dalam Islam yang pertama adalah kesetaraan, kedua adalah permusyawarahan. Prinsip musyawarah ini diperkuat dengan sunnah Nabi Muhammad SAW. Rasulullah bermusyawarah dengan para sahabat dalam suatu perkara yang tidak disebutkan dalam Al-Quran. Dan Nabi sendiri tidak mendapatkan perintah langsung dari Allah loh. Maka hak para sahabat itu untuk memberi pendapat dan usulan di luar hal yang Nabi sendiri telah pasti akan melakukannya. Adapun ketiga kaidah dalam demokrasi menurut Islam adalah ta'awun. Yang pertama ta'awun. Ta'awun adalah menyatakan adanya tuntutan untuk kerjasama demi kepentingan Tuhan dan demi kepentingan manusia sendiri. Sama-sama halnya dalam nilai-nilai demokrasi, yakni menekankan kerjasama dan saling tolong-menolong. Setelah ta'awun, kaidah yang keempat adalah takhyir atau perubahan. Dalam kaidah ini menyatakan bahwa manusia berperan besar dalam menentukan perubahan hidupnya. Demokrasi menuntut suatu perubahan sejalan dengan perkembangan manusia yang selalu ingin mengadakan perbaikan. Allah berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 44 yang artinya, sesungguhnya kami telah menurunkan kitab Taurat, di dalamnya ada petunjuk dan cahaya yang menerangi. Dengan kitab-kitab itu diputuskan perkara-perkara orang-orang Yahudi oleh nabi-nabi yang menyerah diri kepada Allah, oleh orang-orang alim mereka dan pendeta-pendeta mereka. Disebabkan mereka diperintahkan memelihara kitab-kitab Allah dan mereka menjadi saksi terhadapnya. Karena itu janganlah kamu takut kepada manusia, tetapi takutlah kepadaku. Dan janganlah kamu menukar ayat-ayatku dengan harga yang paling sedikit. Barang siapa yang tidak memutuskan menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang kafir. Nah, begitulah teman-teman untuk penjelasan materi keempat ini. Cukup sekian penjelasan materi yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Fastabiqul khairat. Apabila ada kesalahan kata tolong dimaafkan. Nun wal qalami wa maisturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.